Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Taqwiyatul Muslimin yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pertemuan sebelumnya kita membahas cara mensucikan najis. Dulu saya pernah menjelaskan tentang sholat ada, qadha, i'adah atau belum? Belum ya? Oke. Biar tidak bahas suci najis toh. Hari ini saya selang-seling bahas sholat ada, sholat qadha sama sholat i'adah. Andaikan ada LCD-nya lebih enak. Tidak ada nggih? LCD-nya nonton betul? Kalau tidak ada tidak apa-apa. Ada nggih? Kalau ada lebih enak biar jamaah bisa melihat apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Para jamaah, sambil menunggu, sholat itu ada 3 macam. Ada sholat ada sholat qadha, ada sholat i'adah. Jangan kalau baca niat sholat itu ada usolli fardhal maghribi, terus salatsa raka'atin mustaqbilal qiblati, ada tulisan apa lagi? Adaan, nggih, adaan makmuman lillahi ta'ala. Ada namanya adaan. Jenengan ngerti adaan itu apa? Itu kan jenengan tiap hari baca niku kan? Napa? Sendirian, boten sendirian. Wong wonten makmumane. Halo. Jangan ngertos, sing diwaca niku sholli fardhal maghribi salatsa raka'atin mustaqbilal kiblati. Usolli, saya niat salat fardhu zuhri, fardhu maghribi, fardhu maghrib, salatsa raka'atin, artinya apa? 3 rakaat. Terus mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Terus adaan itu apa, Pak? Ikut imam. Makmuman, sing makmuman ikut imam. Kan nonton adaan makmuman lillahi ta'ala. Loh, jenengan ngertos adaan itu napa? Napa? Berarti ngertos ya? Gitu. Makanya hari ini akan saya bahas adaan. Pun. Adaan itu artinya sholat pada waktunya, itu namanya adaan. Jenengan sholat duhur jam loro niku jenenge adaan. Jenengan sholat subuh jam 4 niku jenenge adaan. Kebalikan adaan adalah qadhaan. Jadi sholat itu onten adaan, onten qadhaan. Ono sholat ada, ono sholat qadha. Sholat pada waktunya itu namanya ada. Sholat di luar waktunya itu namanya qadha. Jadi kalau jenengan sholat subuh jam 4 itu namanya apa? Adaan.
Tapi kalau jenengan sholat subuh jam pitu, niku jenengan apa? Kodoan kawanan lillahi ta'ala. Oke. Jadi kalau jenengan sholat subuh kok jam pitu, itu namanya kodoan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, orang dikatakan sholat ada itu minimal nututi 1 rakaat pada waktunya. Saya ulang lagi, orang dikatakan nututi adaan itu dikatakan adaan minimal nututi 1 rakaat pada waktunya. Saya kasih contoh. Sekarang asar jam berapa? Anggap 2:30, okay? Asar jam 14.30. Asar jam 14.30. Jenengan sholat duhur jam 14.25. Jam 14.25. Baru dapat 1 rakaat, kok kemudian sudah asar. Maka sholat jenengan dikatakan ada, tapi dosa. Kenapa kok dosa? Karena tidak nututi semua sholat pada waktunya. Jadi sholat ada itu ada yang dosa, ada yang nggak dosa. Kalau jenengan nututi 1 rakaat dikatakan ada, tapi dosa. Jadi kalau jenengan sholat jam 14.25 sholat duhur, waktu dapat 2 rakaat kok kemudian asar, maka jenengan sholatnya namanya ada, tapi dosa. Kenapa kok dosa? Karena jenengan tidak nututi seluruh waktu sholat pada waktunya. Paham? Kalau jenengan sholat jam 14.15, berarti kan ada waktu 15 menit. Jam 14.15. Pertanyaan saya, 15 menit sholat 4 rakaat cukup apa enggak? Cukup. Maka jenengan sholat jam 14.15 menit itu namanya sholat ada dan tidak dosa. Ingat, tidak dosa. Cuma ojo gawe istiqomah. Kok mari ke pengajian menini istiqomah jam luru sholat. Boten. Maksud saya, orang sholat yang penting nututi utuh itu tidak dosa. Paham ya? Saya tanya jenengan, subuh sekarang jam berapa? Jam boten, kata saya jam 4:10 lebih awal ke? Jam 3:30 kalau nggak salah. Laju ke? Yes, anggap jam 3:30. Jenengan subuh kan 3:30. Jenengan perjalanan jauh, nyampe rumah jam 9. Kate sholat isya aras-arasen. Kate sholat isya aras-arasen. Akhirnya turu. Jenengan tidur nututi bangun tidur jam 3. Bangun tidur jam berapa? Pertanyaan saya, jam 3 sampai 3:30 itu ada waktu berapa menit? 30 menit, setengah jam. Pertanyaan kulo, gawe sholat isya cukup napa mboten? Cukup. Boleh ndak sholat isya jam 3 malam? Boleh. Dosa ndak? Ndak dosa. Tapi aja istiqomah. Saya ulangi lagi. Engkau wedine mari pengajian istiqomah isya jam 3, zuhur jam 2 boten. Mbok diistiqomahkan, mbok menawa sesekali ndak apa-apa. Paham nggih? Dan itu dikatakan sholat ada. Paham nggih? Jadi saya ulangi lagi, sholat ada itu ada 2. Ada yang haram, ada yang tidak haram. Yang haram kalau nututi cuma 1 rakaat itu haram, tapi tetap ada. Yang tidak haram kalau nututi utuh 1 sholatan di waktunya itu tidak haram. Paham nggih? Itu sholat ada. Yang kedua, kebalikan sholat ada itu kodok. Zuhur jam 4 kodok, maghrib jam 8 kodok, isya jam 4 kodok, subuh jam 8 kodok. Sholat di luar waktunya itu namanya kodok. Kaidah yang kedua, niat ada dan niat kodok itu tidak wajib. Jadi kalau jenengan umpama saya niat sholat duhur
ndak ngomong adaan, sholatnya sah. Ndak ngomong kodoan, sholatnya sah. Jadi niat adaan, niat kodoan itu ndak wajib. Paham gak? Bon. Jadi kalau jenengan sholat, ya Allah saya niat sholat duhur, ndak usah ngomong kodok, ndak usah ada, itu sah. Nomor dua. Nomor tiga, kalau keliru, mungkin zaman sekarang enggak, zaman dulu ya. Ada orang mendung, dikiranya masih jam 2, maka dia niatnya saya niat sholat duhur adaan karena dianggap masih jam 2. Kok ternyata sudah jam 4, berarti kan keliru. Yang harusnya kodoan kok adaan, maka sholatnya tetap sah. Paham gak? Andaikan keliru pun tetap sah. Sebaliknya, jenengan mendung, dikira jam 4 sore, bangun tidur loh, kok wis gelap, dikira jam 4 sore. Kemudian jenengan sholat, saya niat sholat duhur kodoan, niat kodok, ternyata masih jam 2, berarti kan keliru. Kalaupun keliru, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Maju mboten napa niki? Niki maju utawa niki rada mundur? Niki maju mboten napa? Napa niku sing maju monggo kersa? Niki ini munduraken. Nggih. Ini maju atau itunya yang maju? Monggo kersa. Mejanya maju, nggih. Mejanya kesinian mawon, kesinian biar nututin niki. Nah, nikinya dimundurkan nanti. Nah, nggih, rada mriki dikine sing rada menengah. Nah, niku ni sing mrikian. Monggo kali kula. Bon, iki cukup mboten? Oh, cukup. Nah, ininya kesinian enggak apa-apa. Biar nutut, ininya kesinian. Itunya dimundurkan nanti. Nah, sini. Oke. Coba kabelnya cukup mboten? Nah, bon, cukup. Dalam? Mboten, cekap insyaallah, cekap. Cekap. Nah, cekap. Bon, cekap. Nah, tinggal nikunya disetting supaya agak fokus. Lagi burung lagi ini. Ah, nikunya difokuskan di depannya. Terus tadi udah coba. Nasib pun. Pun. Nah, pun. Oke, pun. Kita lanjut. Nah, sedikit kalau tak tambahi nggih. Tak tambahi. Jenengan kalau lihat kalender jam itu ada yang ditambah, ada yang enggak ditambah. Jadi begini nggih. Umpama zuhur itu jam zuhur nggih. Zuhur anu. Bentar. Zuhur umpama jenengan zuhur itu jam berapa nggih? Sekarang 11.30 nggih. 11? 19 nggih, 14. Oh, 16. Jadi zuhur 11.16. Zuhur 11.16 nggih, sak mangkin. Leres nggih? 11.16. Bon. Zuhur 11.16. Kemudian sampai jam asar jam anggap 14.30 nggih. Nah, ini kalau jangan lihat kalender, ini yang hati-hati. Kalender itu biasanya ada penambahan. Apa penambahannya? Penambahannya adalah tergantung kalendernya. Kalau jenengan depak itu penambahannya antara plus 2 menit
Jadi sebenarnya kalau jenengan lihat kalender Depak 14.30 itu harusnya asar itu jam 14.28. Aslinya begini. Maka jenengan harus hati-hati. Kalau jenengan meskipun belum adzan, kalau jenengan sholat jam 14.28 itu sebenarnya sudah asar. Maka jenengan tetap masuk dosa. Paham nggih? Di kalender saya ada namanya aplikasi Digital Falak. Digital Falak itu nambahnya 3 menit. Jadi kalau di Digital Falak tulisannya 14.30 itu aslinya asarnya jam 14.27. Yang paling enak pakai aplikasi di NU Online. NU Online ketepatan direkturnya kenal sama saya dan saya pengisi rutin di NU Online. NU Online itu jadwalnya tidak ditambah, murni hasil perhitungan. Jadi kalau NU Online itu nulis jam 14.30 memang asar 14.30, nggak ditambah. Paham nggih? Maka kalau jenengan pingin mengacu yang tidak ada tambahan, pertanyaannya kenapa kok ditambah? Selain NU Online itu nambah alasannya untuk hati-hati. Supaya nanti pasti masuk ditambah ada yang 2, ada yang 3. Saya dulu belajar falak seperti itu. Tapi NU Online tambahannya nggak dipakai. Jadi kalau jenengan pingin yang pasti masuk waktu itu pakai yang jadwalnya NU Online. Paham nggih? Pun. Maka kalau jenengan sholat zuhur jam 14.27 itu sebenarnya sudah asar. Makanya paling aman jenengan sholat zuhur itu jangan lebih dari 10 menit lah. Sak telat-telatnya jangan lebih dari 10 menit, itu masih belum dosa. Kalau lebih dari itu resiko dosa. Paham nggih? Pun. Itu yang namanya sholat ada dan qadha. Pun, lanjut. Kita bahas sholat i'adah nanti. Nah, kita bahas dulu sholat i'adah. Sholat i'adah itu artinya sholat yang dilakukan yang kedua kali. Contoh, saya tadi sholat, ternyata pakaian saya najis. Maka saya sholat lagi yang kedua. Yang kedua itu namanya sholat apa? I'adah. Paham nggih? Jadi i'adah itu sholat yang kedua. Kalau ada sholat pada waktunya, qadha sholat di luar waktunya. Kalau i'adah artinya sudah sholat, tapi sholat yang pertama ada yang kurang. Maka kemudian diulang yang kedua. Yang kedua namanya sholat i'adah. Paham nggih? Salat i'adah. Ini yang kemudian harus jenengan pahami bersama. Pun, lanjut. Para jamaah yang saya hormati, apa dasar salat i'adah? Dasar salat i'adah itu ada 2. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari. Di hadis riwayat Bukhari, Mu'ad bin Jabal itu kalau salat Isya 2 kali. Beliau sholat Isya jadi makmumnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah beliau jadi makmum, beliau pulang ke kampungnya. Di kampungnya beliau itu jadi tokoh. Maka Mu'ad bin Jabal di kampungnya sholat Isya yang kedua jadi imam. Nah, sholat yang kedua itu namanya sholat i'adah. Pertanyaan saya, sholat yang kedua itu wajib atau sunnah? Sunnah. Ini kata ulama dasar sholat jamaah tidak harus sama. Saya ulang lagi, sholat jamaah tidak harus sama. Boleh tidak sholat maghrib jamaah kepada sholat ba'diyah? Boleh. Apa dasarnya? Hadis ini. Karena hadis ini Mu'ad bin Jabal ketika sholat bareng Rasulullah jadi makmum, sholat wajib atau sunnah? Wajib, karena yang pertama ketika beliau pulang jadi imam, sholat yang kedua wajib atau sunnah? Sunnah. Pertanyaan selanjutnya kata ulama, makmumnya Mu'ad itu sholat Isya wajib atau sunnah? Wajib, karena sholat yang ini dasar kata ulama, sholat wajib boleh jamaah kepada sholat sunnah. Paham nggih? Maka kalau jenengan sholat wajib jamaah ke sholat sunnah itu boleh. Jenengan umpama tidak nemu sholat duhur, semuanya tidak ada, kok nemu ada orang sholat ba'diyah, jenengan boleh sholat duhurnya jamaah dengan imam yang sholat ba'diyah. Paham nggih? Termasuk sholat itu tidak harus sama,
boleh ndak sholat duhur jamaah dengan sholat asar? Boleh. Contohnya bagaimana? Sholat jamaah. Ada orang sholat duhur karena dia jamak takdim, kemudian imamnya atau jamak takhir, kemudian imamnya sholat asar, maka sholat duhurnya jamaah dengan imam sholat asar itu boleh. Sebaliknya juga boleh. Paham nggih? Ini dasar tentang bolehnya sholat jamaah kepada orang yang sholat sunnah. Pun yang kedua, ada hadis, ada sahabat di hadis riwayat Abu Dawud, ketika Rasulullah sholat subuh di Masjid Al-Khaif, ada dua orang tidak ikut sholat. Ketika itu oleh Rasul ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Orang ini menjawab, Rasul, saya tidak sholat karena tadi saya sudah sholat subuh di jalan. Maka Rasulullah SAW menegur, jangan dilakukan lagi. Kalau kamu ketemu dengan orang kok sudah sholat jamaah, meskipun kamu sudah sholat, ikut sholat lagi. Yang kedua itu namanya sholat i'adah. Paham nggih? Bon, saya lanjut. Hukum sholat i'adah. Hukum sholat i'adah itu ada 3. 1, ada yang wajib. Kapan sholat i'adah wajib? Kata ulama, yang pertama, kalau sholat yang pertama itu tidak memenuhi syarat sah. Contoh, saya pernah ditanya, Ustadz, saya kerja di kantor. Tidak semua kantor itu kan menyiapkan tempat sholat. Tidak setiap kantor menyiapkan pakaian suci. Dia tanya, Ustadz, saya di kantor pakai celana. Ketika kencing kok ketampesan ke celana saya. Jadi celana saya itu najis. Dan saya tidak punya celana baru. Pertanyaan saya, kata dia, pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana nasib sholat duhur sama sholat asar saya? Karena kemungkinan saya pulang nyampe rumah itu maghrib. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya, kalau itu terjadi maka tetap wajib sholat duhur, tetap wajib sholat asar, meskipun celananya najis. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur. Jadi andaikan orang seperti ini, andaikan dia pulang kerja kecelakaan kok meninggal, maka dia tidak dosa karena sudah sholat duhur sama asar. Tapi kalau dia nyampe rumah, setelah nyampe rumah kok selamat, maka dia wajib sholat duhur sama asar lagi. Yang kedua ini namanya sholat i'adah. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok wajib? Karena sholat duhurnya tidak memenuhi syarat sah sholat. Apa itu? Celananya najis. Paham? Contoh kedua, ada orang sakit. Kan ada orang sakit itu ngapunten, pakai kateter. Berarti ketika sholat nyambung dengan najis enggak? Nyambung, wong kateternya ini isinya kencing, enggak lepas dari dia. Pertanyaan saya, selama sakit dia sholat enggak? Wajib sholat sebisanya. Andaikan orang ini meninggal, maka orang ini meninggal dalam kondisi sudah sholat. Keluarganya tidak wajib mengqadha karena dianggap sudah selesai. Paham nggih? Pun. Tapi orang yang seperti ini, andaikan dia sembuh, maka dia kalau bisa mengulangi sholat yang dia lakukan dalam kondisi najis. Ini namanya sholat i'adah. Paham nggih? Pun. Contoh kedua. Contoh ketiga. Ngadep kiblat itu wajib enggak? Wajib. Kalau jenengan sholat di kendaraan, kalau di kendaraan itu pakai kereta, itu masih mungkin. Karena sholat di kereta, itu kebanyakan, banyak jalan itu lurus. Gimana? Maka kalau jenengan sholat di kereta, cari tempat, biasanya di kafe kereta, itu ada musola. Jenengan wudhu, jenengan sholat, lihat Gmap. Kira-kira alurnya kemana? Oh, lurus. Kalau lurus seperti ini, kiblatnya kemana? Tinggal jenengan ngadep kiblat. Nah, kalau jenengan sudah ngadep kiblat, maka jenengan andaikan nanti nyampe rumah, kemudian selesai sholat, itu tidak usah ngulang. Kenapa? Sholatnya sudah ngadep kiblat. Tapi masalahnya kalau naik bus, pernah naik bus? Ada bus sleeper,
itu dari Surabaya ke Jakarta. Pertanyaan saya, bus itu jalannya lurus atau belok-belok? Belok-belok. Jadi kalau sholat di bus, masalahnya cuma satu. Apa? Ngadep kiblat. Ngadep kiblat itu untuk sholat wajib, wajib. Tidak bisa ditawar. Maka kata ulama, orang yang di atas bus kalau sholat, dia wajib. Kenapa kok wajib? Mbok menowo, naudzubillah, kecelakaan, meninggal. Maka orang ini dianggap sudah sholat. Tapi kalau dia nyampe tempat tujuan kok selamat, maka sholat yang di bus itu diulang, hukumnya wajib. Kenapa? Karena sholat yang pertama tidak memenuhi syarat wajibnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Paham gak? Oh, ini contoh sholat i'adah yang wajib. Pokok diiling-iling, mek sholat pertama tidak memenuhi syarat sah, najis, tidak ngadap kiblat, tidak duwe wudu, maka yang pertama ini tetap kalau meninggal dianggap, tapi kalau selamat wajib sholat ulang, namanya sholat i'adah. Paham gak? Ada yang hukumnya sunnah. Apa sholat i'adah yang hukumnya sunnah? Sholat i'adah yang hukumnya sunnah, kata ulama, kalau sholat pertama sah tapi kurang sempurna, maka sunnah sholat yang kedua. Contoh, jenengan tadi sholat, setelah sholat sendirian karena awal waktu, setelah jam 2 kok lihat masjid ada jamaah rame, maka jenengan meskipun tadi sudah sholat, sunnah sholat lagi yang kedua, namanya sholat i'adah, hukumnya sunnah. Paham gak? Contoh kedua, jenengan tadi sholat 2 orang, jamaah 2 orang, jam 2 masjid full, jamaah full, maka jenengan meskipun tadi sholat cuma 2 orang, meskipun jamaah, sunnah sholat duhur lagi, karena yang kedua lebih banyak jumlahnya. Ini namanya sholat i'adah, hukumnya apa? Sunnah. Paham gak? Jadi yang sunnah itu kalau sholat kedua lebih sempurna. Saya sering, dan ini Rasulullah pernah mengalami ini. Jadi dulu ada sahabat itu nyampe masjid, ini hadis sahih, sahabat nyampe masjid, jamaah selesai, sahabat ini tidak nemu jamaah, maka Rasulullah kemudian mengatakan, siapa yang mau sedekah sama orang ini? Sahabat bingung, Rasul, maksudnya sedekah bagaimana? Kata Rasulullah SAW, temani dia sholat jamaah. Dia kan belum jamaah, yang lain sudah sholat jamaah. Kata Rasulullah, temani dia sholat jamaah, maka itu sedekah kamu kepada dia. Paham gak? Dan saya sering sholat seperti ini di rumah. Saya kadang-kadang kalau nyetir itu, kalau tidak sempat jamaah, istri saya sholat isya, saya tanya, sudah sholat isya? Sudah. Nanti temani saya sholat isya lagi ya, istri saya mau. Bagi istri saya, sholat yang kedua itu sunnah dan sedekah. Paham gak? Nah, jenengan juga bisa kayak gitu nanti bapak-bapak, kalau nggak ada waktu, sing penting siji, bojone gelem. Nek bojone gelem aja dipaksa. Paham gak? Nah, saya sering. Jadi kadang-kadang kalau istri saya lagi berhalangan, saya ngajak santri kadang-kadang. Ayo sapa durung sholat? Aku jaluk tolong sholat maneng. Nah, bagi dia hukumnya sunnah dan itu sedekah. Paham gak? Yang ketiga, tidak sunnah dan tidak wajib. Ini kalau sholat yang pertama dan kedua hukumnya sama. Sebelum saya lanjut ke tema qadha, ada yang mau tanya? Monggo. Nggih, monggo. Mungkin mengulang zuhur nggih. Nggih. Saya ulang, ada kebiasaan di desa kami, Bunga, itu setelah sholat Jumat ada sholat i'adah, sholat duhur. Alasannya mungkin
jamaah Jumat itu tidak memenuhi syarat sehingga diulang kembali dengan sholat zuhur. Bagaimana hukumnya? Bun, yang pertama begini Pak. Sholat Jumat itu yang paling ketat mazhab Syafi'i. Syaratnya sholat Jumat mazhab Syafi'i, satu, harus 40 orang, semuanya mukim mustautin. Mukim mustautin, jumlahnya harus 40. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang kedua, tidak ada jarak antara dua ini di satu tempat. Jadi satu desa tidak boleh ada dua sholat Jumat. Ini pendapat madhab Syafi'i. Paham ya? Bon. Nah biasanya daerah-daerah yang seperti ini melihat karena dianggap sholat Jumat yang pertama itu tidak memenuhi syarat dalam madhab Syafi'i. Loh kalau ini diterapkan di Surabaya, hampir semua sholat Jumat di Surabaya itu tidak memenuhi syarat dalam sholat Jumat. Coba jangan lihat, di sini ada berapa masjid? Yang sholat di sini semuanya mukim mustautin, ada banyak dari luar. Dari luar. Satu, nomor dua. Kalau jenengan lihat, ada masjid perkantoran. BSI buat masjid sendiri. Dan semuanya buat masjid. Ini kalau pakai standar normal Syafi'i tidak sah. Paham ya? Nah, biasanya ini di kitab Fathul Mu'in. Bagi orang yang ingin sholat seperti ini, maka dianjurkan untuk sholat 2 kali. Sholat Jumat diulangi sholat zuhur. Ini kalau jenengan ikut pendapat yang pertama. Tapi pendapat di mazhab Syafi'i sendiri itu ternyata ada beberapa pendapat yang lebih ringan. Di antaranya pendapat yang ditarjih oleh murid langsung Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani mengatakan boleh sholat Jumat 4 orang. 4 orang. Satu. Nomor dua, ada beberapa pendapat ulama sendiri yang memperbolehkan satu desa itu 2 sholat Jumat. Nah, bagi orang yang ikut pendapat kedua tidak perlu ngulang sholat zuhur. Paham nggih? Pun. Kita milih yang mana? Monggo. Tapi mek sekiranya jamaah saat yang sekarang Pak, gelem sholat Jumat itu wis untung. Ojo kokon ngulang. Paham nggih? Ya, kecuali di pondok nggih. Kalau pondok kan aman. Wong santri kabeh. Tapi kalau saya di Surabaya ndak. Pun ada yang unik Pak. Makanya Bahsul Masail itu biasanya berkembang Pak. Ada kasus begini. Jenengan tahu Masjid Takmiriyah? Masjid Takmiriyah, ini Masjid Takmiriyah seberangnya pas itu kan gedung DPR. Gimana? Itu sekarang Pak. Masjid Takmiriyah Jumatan, gedung DPR itu juga ngadakan Jumatan. Itu kalau Syafi'i bisa enggak? Enggak bisa. Wong orang yang di DPR itu bukan orang situ semua. Nomor dua, antara Masjid Takmiriyah sama masjid yang ada di gedung DPR itu satu tempat, satu desa. Kenapa? Dalam kantor pos juga. Hampir semuanya di Surabaya. Nah, pertanyaannya begini. Dulu ada kejadian di masjid itu, Pak. Dulu masih pakai Syafi'i kuno, bukan Syafi'i kuno, Syafi'i yang standar. Pernah dulu kejadian ada anggota DPR itu Jumatannya kan di Masjid Takmiriyah. Itu pernah kejadian dari anggota DPR ini nyebrang ke Masjid Takmiriyah, ada jalan itu mobil buanter, ketabrak mati. Makanya sekarang kenapa ulama-ulama tidak ketat? Kenapa? Nyowo nih Pak, nyowo. Itu larang. Dibandingkan kita mempertaruhkan nyawa, mending kita ikut pendapat yang penting ada cantolannya. Makanya hampir semua masjid-masjid itu sekarang keputusan Bahsul Masail NU itu memperbolehkan. Paham nggih? Dan ini terjadi semuanya Surabaya. Saya sering ngimami di masjid BSI, masjid-masjid kantor itu kalau pakai Syafi'i tidak bisa. Paham nggih? Pun.
Nah, ini terjadi Pak. Saya punya rutinan 1 bulan sekali di Masjid Lamongan, Masjid Gapuro. Jangan kalau lihat di Lamongan itu kan ada gapura besar itu, masuk di sebelah kirinya itu ada masjid baru, masjidnya baru Pak. Makanya kalau jenengan mulai dari Gresik setelah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai nanti di Babat itu jenengan tidak nemu masjid kiri jalan. Ada nggak masjid kiri jalan? Tidak ada. Cuma satu baru bangun dan saya rutin ngisi pengajian di situ. Namanya Masjid As-Sofa. Jadi di sini gerbang Lamongan, kemudian sebelahnya kiri itu ada masjid baru dibangun. Dulu tidak dipakai Jumatan. Kenapa? Kalau jangan lihat masjid itu, ini masjid kiri jalan, seberangnya sini ada masjid Pak. Seberangnya sini ada masjid. Dulu lama itu sama saya. Saya bilang begini, ini kalau nggak dipakai Jumatan eman, mulai Kiai Ahmad Dahlan sampai Babat itu udah ada masjid kiri jalan. Orang mau Jumatan puter balik, itu males. Wong saya saja nyetir kalau mau puter balik itu males. Yo males macet, yo males mobilnya banter-banter. Alhamdulillah kalau nggak salah sudah dapat 1 bulan kalau nggak 2 bulan. Itu sekarang sudah dipakai Jumatan. Dulu waktu awal Jumatan itu banyak yang protes. Di antara yang protes adalah teman-teman yang tadi itu Pak, mengacu kepada Syafi'i yang ketat. Saya kemudian pernah ngomong, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Saya bilang, ya kita nggak bisa ketat kok ada pendapatnya. 4 itu Imam Muzani juga termasuk ulama kaliber mazhab Syafi'i. Paham nggih? Oh, jadi seperti itu. Monggo kalau yang mau ngulang ya monggo, kalau saya saiki gelem salat iku wis untung. Ojo kokon ngulang, Pak. Ngoten nggih? Ada lagi monggo? Ada lagi? Nggih, monggo. Salat qodok kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Karena agak panjang nih, agak panjang. Tadi ada sholat i'adah yang setelah sholat, kalau pas ada tokoh pulang ke rumah sholat lagi, itu apa niatnya, niat fardu apa sunat? Katanya tadi kan sunnah, apa fardu? Juga kedua, di sini saya sendiri sering sholat kalau subuh itu gak nutut, seandainya sholat tahiyat al masjid gak nutut sama apa qobliyahnya gitu. Mana yang duluan yang lebih afdol bah? Tahiyat al masjid apa langsung qobliyah sunnah? Terima kasih. Yang pertama, kalau jenengan sholat yang kedua, maka sholat yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi niatnya niat sholat isya yang sunnah. Makanya dalam fikih niat fardu itu wajib. Saya ulangi, jangan sholat maghrib niat sholat fardu, nyebutkan fardu itu wajib. Kenapa kata ulama kok nyebutkan fardu itu wajib? Karena maghrib itu bisa wajib, bisa sunnah. Contoh yang sunnah adalah ya ada. Maka kalau jenengan sholat wajib, maka fardu wajib disebutkan. Tapi kalau jenengan sholat sunnah, fardu tidak wajib disebutkan. Maka kalau jenengan sholat i'adah yang kedua, cukup niat sholat maghrib gitu aja cukup. Tidak usah fardu maghrib. Paham gak? Oh, itu yang pertama. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid itu kata ulama, yang penting sebelum duduk ada sholat. Maka ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid itu bisa sholat sendiri, bisa digabung dengan qobliyah, bisa digabung dengan sholat wajib. Jenengan masuk masjid kok sudah adzan, ndak usah sholat tahiyatul masjid, ndak usah sholat qobliyah, fokus kepada sholat jamaah. Maka kata ulama ketika sholat jamaah itu diniati sholat fardu subuh plus tahiyatul masjid, maka dapat pahala 2. Karena sholat tahiyatul masjid
itu sholat yang bisa digabung. Tapi kalau qobliyah tidak bisa digabung. Paham nggih? Pun. Jenengan masuk masjid masih ada waktu 3 menit. Berarti kan hanya cukup sholat sunnah 2 rakaat. Maka yang seperti ini jangan fokus tahiyatul masjid. Jenengan sholat qobliyah subuh, tahiyatul masjidnya diniati waktu qobliyah. Paham ya? Maka ketika jangan sholat qobliyah, maka jenengan sudah bisa dapat pahala tahiyatul masjid. 2, nomor 3. Kalau jenengan sholat subuh sudah adzan, ndak usah tahiyatul masjid, ndak usah qobliyah subuh. Tahiyatul masjidnya digabung dengan sholat subuh. Qobliyah subuhnya jangan ditinggalkan eman. Kapan sholat qobliyah subuhnya? Dilakukan setelah sholat subuh. Saya ulang lagi, sholat qobliyah subuhnya dilakukan setelah sholat subuh. Ini hadisnya sahih dan ulama mengatakan boleh. Jadi sholat setelah subuh itu yang dilarang kalau sholat mutlak. Tapi kalau sholat karena sebab itu boleh. Contoh, jenengan punya kewajiban kodok sholat. Setelah sholat subuh, sholat lagi subuh kodok. Boleh apa enggak? Boleh, karena ada sebab. Jenengan setelah sholat subuh pulang. Setelah pulang, ingat HP-nya ketinggalan di masjid. Jenengan masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid enggak? Boleh enggak? Karena ada sebab. Meskipun setelah sholat subuh. Termasuk sebab kata ulama, sholat qobliyah subuh diletakkan setelah sholat subuh. Itu boleh. Hadisnya riwayat Imam Turmudi, Rasul itu pernah menemukan ada orang sholat setelah subuh. Oleh Rasul ditanya, kenapa kamu sholat? Kata orang ini, saya tadi masuk masjid, setelah itu sudah adzan, maka saya belum sempat sholat qobliyah subuh. Tadi saya sholat setelah subuh itu Rasul, itu sholat qobliyah subuh. Gitu ya? Nun sewu. Okay. Tapi walaupun setelah sholat subuh niatnya tetap qobliyah. Betul, tetap qobliyah. Bukan ba'diyah, Pak. Tetap qobliyah. Tetap qobliyah subuh. Saya ulangi lagi. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas sholat sunnah. Babnya masih banyak Pak pengajiannya. Jadi intinya satu. Qobliyah itu boleh ditaruh di setelah, tapi kalau ba'diyah tidak boleh dimajukan. Jenengan umpama sholat ba'diyah zuhur, sik ngenteni jamaah suwe, ba'diyahnya dimajukan tidak boleh. Tapi kalau qobliyah dimundurkan boleh. Paham ya? Yang kedua, sholat ba'diyah boleh dikodok. Jenengan tadi tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Setelah sholat asar, jenengan pingin sholat ba'diyah zuhur, itu boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah setelah sholat asar, itu sholat 2 rakaat. Oleh sahabat ditanya, Rasul, kenapa engkau sholat setelah asar? Kata beliau, tadi setelah zuhur, saya belum sempat sholat ba'diyah. Karena ada banyak tamu. Maka tadi setelah sholat asar, itu sholat saya ba'diyah zuhur. Paham ya? Cekap ya? Ada yang mau tanya lagi? Oke, tidak apa-apa meskipun Isa, oke? Nambah dikit, tidak apa-apa, oke? Oke, monggo, monggo. Salat jenazah tidak apa-apa Pak. Jenengan kalau sudah salat jenazah, bikin salat lagi tidak masalah. Karena salat jenazah itu sebenarnya doa. Dan salat jenazah itu tidak harus sekali. Disolati sampai beberapa kali juga diperbolehkan. Ngerti nggih? Ada lagi? Cekap? Cekap nggih? Cekap. Oke, kalau cekap. Nah, kita lanjut, kalau ada pertanyaan disimpan untuk pengajian selanjutnya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.